Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eva Rosari Sinurat, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, angkatan 55 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu kolaboratif. Core value ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik dan menyelesaikan masalah yang rumit. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Menurut Irawan, collaborative governance sebagai suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi, dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Mengenal Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi menganggap perubahan sebagai suatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Kemudian, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengolahan hibah, dan menerima pengolahan hibah. Proses menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, dengan melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan visi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Demikian, terima kasih. Penerapan kolaboratif di unit kerja. Sebagai seorang perawat, kolaboratif perlu diterapkan dalam melakukan aktivitas setiap hari, yaitu dengan menerima pendapat dan saran dari berbagai bidang kesehatan maupun teman sejawat guna untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan teman sejawat dalam meningkatkan kinerja, di mana dalam melakukan aktivitasnya, perawat biasanya bekerja dengan tim, di mana
Untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya, perlu adanya kerjasama sesama tim untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.